Gara-gara duit, rumah tanggaku menjerit. Nah, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang rumah tangganya menjerit saat ini? Insya Allah baik-baik saja ya. Nah, untuk itu kita angkat, kita persilakan kepada para jamaah di sesi tanya jawab di segmen ini. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Sekar yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad terlebih dahulu. Silakan Ibu Sekar boleh berdiri dan diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, saya Ibu Sekarwati dari Jemaah Masjid At-Taqwa Angkasapuri. Pertanyaannya, dilema untuk seorang anak laki, misalnya seorang istri butuh biaya untuk melahirkan, sedangkan ibu kandungnya juga butuh biaya karena sakit parah. Sebaiknya mana yang didahulukan? Begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara dua wanita nih Ustadz ya, antara istri dan ibu kandung di antara dua wanita. Pertanyaan ibu ini nggak nguji gue kan? Karena beliau tahu istri dengan ibu saya tinggal serumah. Jadi bayangkan, satu rumah beda kamar. Masya Allah, menantu vs mertua. Masya Allah, jawabannya memang sangat berat. Istri mau melahirkan, ibu sakit. Iya kan? Mana harus didahulukan? Maka berdasarkan ketentuan nas dan tanggung jawab, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan istri. Istri adalah kewajiban kita untuk senantiasa memenuhi lahir dan batin. Kan kita mengambilnya dari luar. Kewajiban itu telah ada dalam skema surat An-Nisa 34 yang telah sepakat kita menjadi komitmen dalam berumah tangga. Ar-rijal qawwama 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka ini merupakan skema rumah tangga. Maka yang perlu didahulukan adalah kebutuhan istri yang saat itu ingin melahirkan. Nah, setelah itu baru ibunya. Nah, konteks ini dua-duanya harus berjalan, dua-duanya harus terpenuhi, tetapi tetap ada skala prioritas. Ibu, untuk soal berbakti seorang anak laki-laki, maka wajib pertama ia berbakti kepada ibunya. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka seorang anak laki-laki itu milik ibunya dan tetap harus merawat ibunya dan bertanggung jawab memberikan kebahagiaan untuk ibunya. Hasilnya dahsyat. Percaya gue. Laki-laki yang betul-betul memanjakan emak kandungnya, anak laki-laki yang memuliakan ibunya, rezekinya untuk si anak luar biasa. Untuk urusan bakti, tetapi untuk urusan nafkah antara ibu dengan istrinya, siapakah yang wajib mendapatkan nafkah dari suaminya? Istrinya terlebih dahulu yang harus mendapatkan nafkah pertama kali. Sedangkan ibunya tetap mendapatkan hasil jeripaya anaknya. Cuman untuk prioritasnya dua-duanya dapat. Istrinya dapat, ibunya dapat. Tetapi untuk urusan nafkah, istri lebih diutamakan daripada ibunya. Tolong para ibu mengerti. Jangan ngomongin menantunya ya. Karena untuk urusan bakti, anak laki-laki milik ibunya dan wajib berbakti untuk ibunya, membahagiakan ibunya, menyenangkan ibunya. Untuk urusan nafkah, karena itu tanggung jawab suami yang harus membahagiakan dan mencukupkan berdasarkan dalil, maka nafkah pertama jatuh kepada istrinya. Insya Allah keseimbangan ini bukan nafsu, tapi Quran dan hadis yang mengatur. Kalau kita sudah mengikuti alurnya Allah, maka insya Allah jawabannya surat An-Nisa 59. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ketika engkau ada masalah, kembalikan kepada Quran dan hadis, maka demikianlah kebahagiaan akan kita raih. Insyaallah.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Memang sangat kondisi yang sangat sulit ketika kita ditemukan dua wanita yang kita sayangi, istri dan juga ibu kita ya.